Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anakku. Semoga kalian, kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah. Dan muga-muga ilmu ini manfaat masih gak ketok wong. Al-hadhinya wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Anak-anak, pelajaran minggu yang lalu kita membahas kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam masa Daulah Abbasiyah. Masih ingat ya? Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan. Siapa tokohnya? Abu Ja'far al-Mansur yang sekaligus khalifah kedua dari Bani Abbasiyah. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan ditandai dengan berdirinya suatu lembaga yang disebut dengan lembaga Majelis Munadharah, lalu ada lembaga penterjemahan atau yang disebut dengan Baitul Hikmah. Yang kedua, kemajuan di bidang administrasi dan pemerintahan. Pada masa dinasti Umayyah ada pengangkatan wazir atau perdana menteri. Apa anak-anak perdana menteri? Perdana menteri itu pembantunya khalifah dalam menjalankan roda pemerintahan, atau bahasa Arabnya disebut dengan wazir. Wazir dalam menjalankan pemerintahan juga ada pembagian tugas, ya, didirikanlah departemen-departemen. Diwanul Kharaj sama dengan departemen luar negeri. Ada Diwatul Zimam, departemen pengawasan urusan negara. Diwanul Jundi, departemen pertahanan dan keamanan. Diwanul Aqarah, departemen tenaga kerja dan pekerjaan umum. Diwanul Rosail, departemen pos dan telekomunikasi. Selain wazir juga diangkat Raisul Kitabah atau sekretaris negara yang meliputi 5 katib atau 5 sekretaris, yaitu Katibur Rosail, sekretaris bidang persuratan, 2 Katibul Kharaj, bidang perpajakan dan kas negara, 3 Katibul Jundi, sekretaris bidang kemiliteran dan pertahanan dan keamanan, 4 Katibul Qadha, sekretaris bidang hukum dan perundang-undangan, 5 Katibus Syurtah, sekretaris bidang kepolisian dan keamanan sipil. Kamu harus tahu bedanya antara Katibus Syurtah dan Katibus Jundi. Podo-podo polisi, nah, tapi beda tugasnya. Kalau polisi yang masuk dalam Katibus Syurtah itu kepolisian yang bertugas untuk mengamankan negara pada saat negara tidak ada perang. ngamano negara, nyekel maling. Nah,
nyekel arek pacaran. Itu wis bagiane Satpol PP, sampean mangkane aja nanggone alun-alun. Katibul Jundi kemiliteran, nah itu tugasnya mempertahankan keamanan negara pada saat negara diserang oleh musuh. Pemerintahan kita pun juga ada kepolisian, ada ketentaraan. Yang ketiga, pengangkatan kepala daerah untuk menjaga daerah wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Pusatnya Abbasiyah itu di Baghdad. Lah, wilayah-wilayahnya itu luas sampai mencapai 3 benua. Nah, untuk itu diperlukan atau diangkatlah kepala-kepala daerah atau yang biasa disebut dengan amir. Nggak pakai Jaminuddin loh ya. Kalau Amir Jaminuddin bapak kita. Yang ketiga, pembentukan Mahkamah Agung yang menangani beberapa bidang hukum. Jadi Mahkamah Agung itu departemen kehakiman yang tingkat tinggi, seperti Al-Qadi, Al-Hisbah, dan An-Nadar fil Madhalim. Itu pelajaran minggu lalu. Sekarang memasuki kemajuan bidang politik dan militer. Bidang politik, Daulah Abbasiyah menjalankan hubungan persahabatan yang baik dengan negara-negara yang lain. Yakni menjalin kerjasama. Satu, menjalin kerjasama dengan Raja Frank di sebagian wilayah Andalusia. Ya, walaupun Andalusia itu di sana sudah berdiri pemerintahan Daulah Umayyah, ya, tapi di sana masih belum semuanya Islam, masih berdiri kerajaan yang menganut agama Nasrani. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh Daulah Umayyah. Masih ingat kamu kemarin ketika Abbasiyah menekan pasukannya Bani Umayyah, ternyata ada yang selamat lari sampai ke Andalusia yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil. Di sana dia mendirikan kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia, Spanyol, termasuk di benua Eropa. Orang-orang Eropa menyebut Abdurrahman itu dengan sebutan Shakor Quraisy. Artinya burung Raja Wali, ya, Raja Wali Quraisy yang memasuki Eropa. Dia jadi satu-satunya orang Islam yang pertama kali bisa memasuki wilayah Eropa. Maka dia disebut juga Abdurrahman Ad-Dakhil. Paham ya? Abdurrahman Ad-Dakhil atau Shakor Quraisy. Yang kedua, menjalin hubungan dengan Afrika Barat. Tujuannya untuk menambah kekuatan dan kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Bidang militer, Daulah Abbasiyah pernah mencapai profesionalisme militer yang terjadi pada periode pertama dan periode kedua. Sekitar 100 tahun lamanya, kebijakan politik dan militer sepenuhnya mandiri di tangan para
Khalifah Daulah Abbasiyah dan tanpa dipengaruhi oleh bangsa manapun. Setidaknya ada 4 periode kepemimpinan Daulah Abbasiyah dalam mewujudkan kemandirian politik dan militer. Periode pertama, jadi periode masa kekuasaan Daulah Abbasiyah yang 5 abad itu terbagi menjadi 4 periode. Periode pertama terjadi tahun 750 sampai 847 Masehi. Kebijakan militer diambil dari periode ini merupakan usaha para khalifah dalam memberikan landasan pemerintahan yang tangguh dan militer yang kuat. 2. Periode kedua tahun 847 sampai 946 Masehi. Periode ini kebijakan politik dan militer Daulah Abbasiyah banyak dipengaruhi orang-orang Turki atau yang biasa disebut kaum Mawali, artinya orang Islam yang non-Arab. Hal ini mengakibatkan banyak orang Turki yang menduduki posisi penting dalam jabatan militer Daulah Abbasiyah. Orang-orang Turki banyak yang menduduki posisi penting itu tidak dapat dikendalikan. Mereka mampu mengontrol kekuasaan, bahkan banyak gubernur dan panglima tentara yang menyatakan diri sebagai khalifah. Dari sini tanda-tanda perpecahan dalam pemerintah Daulah Abbasiyah mulai nampak. Periode ketiga yang berlangsung dari tahun 946 sampai 1994 Masehi, muncullah kekuatan politik dari Bani Buwayyah yang beraliran Syiah. Tahu Syiah? Syiah itu adalah kelompok yang mendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka dapat mengontrol pemerintahan Daulah Abbasiyah, bahkan mampu menekan Khalifah Abbasiyah saat itu Khalifah Al-Mustakhfi agar menjadikan Ahmad Buwayhi sebagai Amirul Umaro atau panglima tentara. Sejak saat itu Khalifah Daulah Abbasiyah tidak lagi memiliki kekuatan penuh karena roda pemerintahan dipengaruhi oleh dominasi Bani Buwayhi. 4. Periode keempat yang berlangsung dari tahun 1094 sampai 1258 Masehi. Pemerintahan Daulah Abbasiyah di bawah kendali orang-orang Saljuk dari Turki. Mereka mampu menghilangkan dominasi Bani Buwayhi yang berkuasa lama dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Selama periode inilah Bani Saljuk berhasil mengambil alih kekuasaan dan jalannya roda pemerintahan dari tangan khalifah. Roda pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak lagi berada di tangan khalifah yang sah. Para khalifah Daulah Abbasiyah hanya diperkenankan mengurusi persoalan-persoalan agama. Khalifah Daulah Abbasiyah hilang di tahun 1258 saat tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagugan memorak-porandakan kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah.
Berikutnya perkembangan di bidang ekonomi meliputi perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi masa Daulah Abbasiyah sebenarnya telah dimulai saat Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berkuasa. Khalifah keberapa? Masih ingat? Khalifah kedua dari Bani Abbasiyah. Beliau adalah tokoh utama dari peletak dasar ekonomi Daulah Abbasiyah. Sikap tegas, adil, dan bijaksana membawa Daulah Abbasiyah maju dalam berbagai bidang. Kemajuan sektor ekonomi Daulah Abbasiyah pada masa ini disebabkan oleh usaha-usaha para khalifah yang mendorong kemajuan dalam sektor perdagangan. Sektor perdagangan, perekonomian masyarakat pada masa Daulah Abbasiyah meningkat saat Khalifah Al-Mahdi yang berkuasa dari tahun 775 sampai 785 Masehi. Hijriahnya cari sendiri, ayo, bisa ya? Insya Allah. Hubungan luar negeri Daulah Abbasiyah dengan kerajaan-kerajaan lain telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menambah kas negara. Kota Basra menjadi pelabuhan penting sebagai tempat transit antara timur dan barat. Banyak mendatangkan kekayaan bagi Abbasiyah. Selain itu ada juga pelabuhan Damaskus dan dermaga Kufah. Seiring itu terjadi peningkatan pada sektor tambang, pertanian, dan industri. 2. Sektor perindustrian. Khalifah Daulah Abbasiyah memiliki perhatian yang sangat serius dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Untuk itu, mereka aktif mendorong kemajuan sektor perindustrian. Para khalifah menganjurkan masyarakatnya untuk berlomba-lomba dalam industri dan pengolahan. Banyak kota dibangun untuk pusat perindustrian. Kota Basra menjadi pusat industri gelas dan sabun. Kota Kufah merupakan pusat industri tekstil, industri pakaian dari sutra, bersulam. Ditempatkan di kota Damaskus yang pusat kerajinan sutranya berada di Khazestan. Dan kota Sam menjadi pusat industri keramik serta gelas berukir. Sektor pertanian, pembangunan kanal, bendungan, irigasi, dan terusan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan petani yang hasilnya mampu meningkatkan produktivitas para petani dan kualitas hasil panennya. Sebagai contoh, pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, istri Khalifah Ratu Zubaidah menyaksikan penderitaan rakyat akibat kemarau panjang dalam kunjungannya ke Mekah dan Madinah. Atas usulan permaisuri, Khalifah membangun sebuah bendungan dan terusan dapat mengalir air ke ladang-ladang dan untuk kebutuhan hidup para petani, sehingga kehidupan masyarakat di dua kota suci itu sejahtera. Jadi bendungannya dari Baghdad sampai ke Mekah, Madinah.
Sampai sekarang bendungan itu apa? Tembok-temboknya itu masih ada. Besok ke sana ya. Ya. Yang sudah pernah ke kota Mekah Madinah, perjalanan dari Mekah Madinah itu kelihatan tembok-temboknya itu ya. Untuk mengenang jasa Ratu Zubaidah, bendungan itu diberi nama Bendungan Zubaidah. Demikian pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.